Hello, students. So today we will start our first chapter for chemistry grade 12. It is about colligative properties atau Indonesianya sifat koligatif larutan. Let's start. So on the previous video, we have watched how to make an ice cream without refrigerator. Ternyata bisa ya, gitu, membuat es krim tanpa kulkas, tanpa refrigerator. Tadi caranya adalah kita menambahkan adding salt into ice cube, so it will lower its freezing point, jadi bisa menurunkan freezing point dari ice cube-nya, sehingga nanti dia bisa membekukan larutan susu atau adonan susu di dalam plastik atau kaleng tadi, sehingga jadi es krim gitu. So what is colligative properties? Colligative properties is properties of solution that depend on the number of molecules present and not on the kind of molecules. Jadi dia itu bergantung sama jumlah molekul yang present, bukan tergantung dengan jenis molekulnya. Jadi nanti kita akan belajar tentang concentration of solution lagi. These properties include lowering vapor pressure, jadi penurunan tekanan uap namanya. Terus boiling point elevation atau kenaikan titik didih, and then freezing point depression atau penurunan titik beku, dan osmotic pressure atau tekanan osmotik. Because colligative properties depend on the number of molecules, colligative properties experiment give number average molecular weight. Jadi ketika kita melakukan percobaan colligative properties ini ternyata bisa digunakan juga untuk mengetahui MR dari suatu zat yang kita nggak ngerti apa, unknown substance gitu. Jadi kita bisa hitung nanti kalau misalnya kita hitung bisa boiling point or freezing point-nya, nanti ketemu dia bisa ngitung MR juga. Nanti ada rumusnya. Okay, these are concentration of solution. Tadi Miss bilang karena kita harus mengetahui konsentrasinya karena tadi colligative properties itu depends on the number of molecules-nya. Gitu. Yang pertama ini sebenarnya kalian udah kenal namanya molarity. Simbolnya M besar, capital M, and then molality itu M kecil. Ini beda ya, bedanya di R sama L-nya. Gitu. Tapi mereka ini rumusnya mirip, tapi sebenarnya beda ya. Molarity and molality gitu. Rumusnya mirip tapi beda mereka itu. Terus yang terakhir ada mole fraction, itu simbolnya X. First is molarity. Molarity itu dulu kalian kenalnya rumusnya nih ya, mole per volume gitu. Tapi ini Miss kasih satu rumus yang sama sebenarnya sama ini, cuman itu bedanya gini. Ini kalau volume di sini kan must be convert into liter. Nah, kalau kamu pakai rumus yang ini, itu kamu nggak perlu convert into liter karena di sini udah ada 1000. Jadi di sini ini kan mol ya, mol ini massa terlarutnya, gitu massa zatnya dibagi mr dikali 1000 per m mililiter di sini. Nah, mililiter di sini itu ya tetap mili gitu, nggak perlu kalian convert ke liter. Jadi aman kok di sini. Gitu. Jadi nanti kan kadang di soal itu diketahuinya mili, jadi langsung masuk aja di sini. Misalnya 200 mili, langsung masuk di sini, nggak usah di convert ke liter. Tapi kalau misalnya diketahui liter ya kamu pakai ini nggak apa-apa. Gitu. Sama aja sebenarnya. Ini contohnya, calculate the molarity of 15 grams urea. Itu CONH2 dua kali in 500 ml of water. Gitu. Di sini udah diketahui airnya berapa aja untuk hydrogen, carbon, nitrogen, dan oksigen. Hitung dulu MR-nya, MR dari urea tadi. Caranya adalah kalian ini 12, ini dari karbonnya ya, 12, terus O-nya ini 16. Terus Miss dapat 28, ini dari 2. Nih, 2. Ini kan N-nya 2 ya, karena dikurung. 2 dikali 14 jadi 28. Terus ini 2 kali 2 ini 4. 4 kali 1 airnya si hydrogen itu 4. Jadi jumlah 60. Gitu. Terus kita mulai hitung molarity-nya. Molarity-nya berapa? Tadi massa terlarut 15 dibagi divided by
60 ini mR-nya, terus 1000 dibagi 500 ini adalah volume of waternya, larutannya 500 ml gitu. Jadi masuk langsung 500. Kalau kamu pakai rumus yang ada 1000-nya di sini kamu insert langsung 500. Jadi no need to convert to liter gitu ya. Nanti hasilnya 0,5 molar gitu. Second is molality. Molality ini simbolnya M kecil gitu. Ini sebenarnya sama kayak molality tadi, cuman di bawahnya ini P bukan V gitu. Kalau tadi kan volume, kalau di sini nanti P-nya adalah mass of solvent. Jadi pelarutnya itu berapa? Tapi bukan dalam wujud volume, tapi dia mass, massa. Di sini kilogram. Makanya ini Miss kasih rumus yang baru. Itu caranya adalah sama. Ini mol massa terlarutnya tadi sama per mR dikali 1000 per P. Nah, P ini bukan lagi mili ya, tapi dia itu gram, dalam wujud gram. Tapi kalau kamu pakai rumus yang ini nanti kamu insertnya di sini P-nya unitnya adalah kilogram. Gitu. Jadi untuk lebih gampang dikasih aja di sini 1000 per P-nya ini adalah gram unitnya. Gitu. Bedanya itu aja sih. Contohnya ini, calculate the molality of 0.4 gram of sodium hydroxide in 250 ml of water gitu. Nah, airnya ada natrium itu 23, oksigen itu 16 dan H itu 1. Kita langsung hitung aja. mR-nya 23 ditambah 16 ditambah 1 itu 40 ya. Terus kita hitung molalnya berapa? 4 karena ini Miss belum ganti ya. Ini diganti aja nanti soalnya ini 4. Terus ini 200 ya. 4 gram, terus ini 200. Jadi nanti kita hitung 4 per 40 dikali 1000 per 200, nanti hasilnya 0.5 mili gitu. Jadi nanti jangan lupa, soalnya diganti. Diganti ini 4 grams aja, terus di sini 200 gitu ya. Nanti hasilnya 0,5 molar. Third is mole fraction. Jadi mole fraction ini ada two types of mole fraction. Jadi ada mole fraction dari solute-nya, terlarutnya, dan ada mole fraction dari solventnya. Gitu. Kalau terlarut simbolnya XT, kalau pelarut simbolnya XP. Sebenarnya mereka sama aja sih. Ini tinggal NT dibagi N totalnya. Totalnya itu NT ditambah NP. Terus di sini NP per N totalnya juga N terlarutnya ditambah N pelarutnya itu mol terlarut sama pelarut. Nah nanti mol fraction dari terlarut dan mol fraction dari pelarut itu kalau dijumlah itu 1 gitu. Nah rumusnya mol terlarut itu adalah mol massa dari terlarut dibagi mR biasa ya. Terus ini mol pelarut itu rumusnya massa dari pelarutnya dibagi mR. Contohnya ini, calculate the solute mole fraction atau XT dan solvent mole fraction atau XP dari 12 gram of urea lagi in 90 gram of water. Itu di sini kita hitung dulu N terlarutnya ada 12 dibagi 6 karena urea tadi. Hasilnya adalah 0,2 mol. Terus ini mol pelarutnya ada 90 dibagi 18. Nanti kalau kamu hitung mR-nya si H2O karena air ya, itu 18. Itu nanti hasilnya adalah 5 moles. Nanti dihitunglah XT-nya 0,2 dibagi 0,2 ditambah 5 ini hasilnya segini dan XP-nya adalah 5 per 0,2 ditambah 5 sama dengan 0,962. Oke, Miss lanjut untuk colligative properties tadi ada 4, lowering of the vapor pressure, boiling point elevation, freezing point depuration, and osmotic pressure. Miss akan jelasin dulu yang lowering of the vapor pressure. Nah, ini simbolnya dari delta P gitu. Nah, ini tuh hubungannya ngitungnya nanti pakai mole fraction gitu. Makanya kalian sebelum masuk di sini harus bisa dulu hitung mole fraction sama molaritas sama molality tadi kan itu akan dipakai gitu. Ini ada XT, kalau delta P penurunannya aja delta itu kan kita ngitung penurunannya aja. Itu rumusnya ada XT dikali P0. Terus kalau yang P ini adalah XP jadi pelarutnya malahan dikali P0.
Ini dua rumus ini. Yang pertama, P itu apa sih? P itu adalah vapor pressure of solution. Jadi hasil akhirnya gitu. Kalau XT tadi solid mole fraction, XP solvent mole fraction. Sedangkan P0 itu adalah vapor pressure of pure component. Pure component di sini maksudnya water. Jadi itu tekanan uap air murni kayak gitu. Langsung contoh aja. Misalnya kita punya urea mole fraction in water itu 0,2, 0.2. The vapor pressure of pure component at 20 degrees Celsius is 17.5 mm hydrogyrum. Calculate the vapor pressure of the solution at same temperature. Jadi kita tahu di sini ada urea fraction mole-nya di 0,2 gitu ya nilainya. Berarti XT-nya 0,2. Terus 17,5 ini apa? Dia kan bilang dia pure komponen, berarti dia sebagai P0. Tekanan pure komponen berarti P0. Terus ditanyain lah P solutionnya berapa? Buat vapor pressure-nya berapa? Tekanan uap larutannya berapa? Nah, ini kan masih kalau P itu kan sebenarnya rumusnya XP dikali P0 ya. Sedangkan dia kan ketahuannya si XT. Nah, kita convert dulu XT ini nanti kita carinya XP karena ini rumusnya XP. Jadi kita butuh nilai XP dulu. XP. Nah, XT sama XP itu kan kalau dijumlah 1, berarti kita dapat XP-nya 1 dikurang 0,2 jadi 0,8. Nah, untuk ngitung P solutionnya itu kita bisa langsung masuk di sini XP dikali P0 jadi 0,8 dikali 17,5 nanti hasilnya 14 mm hydrogyrum gitu. Jadi itulah namanya penurunan tekanan uap gitu. Okay, enough for today. See you on the next video. Bye bye.